Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serangkai Satu Channel dan kali ini kita berkunjung di di Kecamatan Bawang, tepatnya di Desa Sidoharjo. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan master legendaris dan beliau adalah teman lama saya. Nah, nanti kita kenal-kenal lebih dekat tentang kesenian-kesenian daerah, kemudian apa itu tarian, karawitan dan sebagainya. Nah, sekarang di samping saya ini dengan Mas Agus, kalau saya sering nyebutnya Mas Agus. Oke. Mas Agus, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Imam. Sekarang kesibukannya gimana Mas Agus? Hah? Kesibukannya apa ini? Kesibukannya untuk bulan Suro Agustus ini saya ya biasa Mas, gaweane berkesenian. Saya bisa sedang kiprah di kesenian. Jadi pada era globalisasi yang menurut saya parah ini, parah kan Parah. Parah ya. orang Jawa lali Jawa nih, Iya, betul, kan? betul. Kita patut generasi muda-muda sekarang harus bisa mempertahankan kesehatan rakyat, khususnya di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Oke, sebelum nanti menjulur ke mana-mana nih, kita pemirsa, kemudian teman-teman sahabat-sahabat Serangkai Satu juga pengen tahu nih, Mas Agus ini siapa? Kemudian orang mana? Namanya siapa? Iya. Kok bisa terjun ke sini? Senian Coba, ya? coba Kronologi. kronologinya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Agus Effendi. Saya dari Sengon Sidoharjo, asli putra daerah Bawang, Gunung Lereng Prau. Dan saya kesehariannya adalah sebagai seniman. Terkait dengan pengalaman saya nanti bisa kita ulas nanti di pertanyaan. Terkait dengan apa saja yang sudah saya lakukan nanti bisa ditanyakan, monggo sampean. Saya hanya menjawab saja. Yang selanjutnya terima kasih buat pemirsa yang sudah klik channel Serangkai Satu. Semoga Anda nanti bisa menambah wawasan di podcast siang hari ini. Dan juga terima kasih buat Mas Imam dan tim. Semoga dilancarkan apa yang akan jenengan lakukan. Oke, Mas Agus. Ini panggilnya Mas Agus saja ya. Iyalah, enak weh. Oh, Agus weh rapo. Mas Agus, sebelum ke lebih dalam nih, Mas Agus ini kan masih muda termasuk, tergolong masih muda. Dan dunia sekarang ini kan modernisasi ini melunturkan tradisi-tradisi yang dulu. Nah, kok bisa terjadi Mas Agus ini terjun ke sana itu bagaimana? Apa yang bisa menyebabkan sana? Awalnya Mas pada kelas 5 SD. Kelas 5 SD? 5 SD. Saya itu suka dengan barongan, Mas. Barongan. Saya suka dengan barongan daerah Bawang. Setelah itu saya mengikuti, Mas. Dengan cara mengikuti, melihat orang itu menabuh, melihat orang itu main barong. Setelah itu saya minat. Di waktu SMP saya sekolah. Sekolah dengan guru yang ada di lokal saya di sini. Saya sekolah teknik menabuh dulu. Yang kedua teknik main tari dulu. Tarian. Setelah itu di SMK saya sudah mulai sekolah, Mas, di Semarang. Untuk mengejar itu. Teknik-teknik. Nah, setelah di Semarang sekolah dengan guru besar saya alhamdulillah kuliah, Mas. Kuliah di kesenian juga? Iya, di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dan ini masih ditempuh, semoga bisa sukses nanti. Amin. Dan itu awal kronologi saya mengenal kesenian. Nah, yang kedua, saya suka, Mas, musik-musik lain kayak biyen ki yo cah metal ngene po. Cah metal, main rock, main reggae, main dangdut juga, campur sari. Saya semua genre-genre musik saya suka semua. Nah, cuma saya ini kok saya pandangannya setelah sampai ke terjun ini kok saya semakin mendalami ke karawitan dan tari seperti itu, Mas. Oke, latar belakangnya orang tua memang di seni atau tidak? Kalau orang tua sing lanang, yang laki-laki bapak, gitu. Bapak ya. Bapak saya itu memang sukanya di rebana, Mas. Oh, rebana. Kalau ibu saya sukanya di Jaran Kepang. Jaran Kepang. Aslinya ibu saya Banjarnegara. Oh, bapak saya aslinya daerah Bawang. Bawang. Gitu.
Ketika saya di Banjarnegara, keluarga saya Banjarnegara itu seniman, Mas. Oh, seniman semua? Iya, sama tukang saya tukang burung ngendang, Mas, ngeplaki kulit. Podo, tukang joget podo. Keluarga sini banyak yang rebana. Dan saya mencoba sekarang punya karya, Mas. Namanya Marsing Regampling. Marsing Regampling. Iya, Marsing band rebana gamelan pring dari siji. Oh, jadi satu. Nah, itu alhamdulillah sudah juara. Wah, luar biasa. Sudah juara. Nanti ada sertifikatnya, Mas. Oh, dari ngapusi kan ada sertifikatnya. Iya. Ya, oke. Iki mohon maaf bahasanya campur-campur, Bro. Ini nek nganggo bahasa Indonesia kabeh ki cok lambene angel. Siap. Oke. Terus Mas Agus, ini saya ingin tahu ini sejarahnya. Kemudian Mas Agus itu mendirikan sebuah sanggar seni di sini. Iya. Saya yakin pasti ada apa ya kesulitan, Jelas, kemudian Mas. ada benturan dan sebagainya di Jelas. masyarakat. Itu bagaimana cara menangani kemudian sampai sehingga Sejauh tuntas ini. seperti ini? Iya. Oke, Mas. Saya jelaskan terkait pendirian sanggar. Ini dari mana? Dari tahun berapa? Sanggar saya Sendika Laras berdiri tahun 2015. 2015. Sebelum 2015 saya sekolah dulu di sanggar juga. Dan saya kan mencermati bagaimana manajemen sanggar yang ada di situ. Nah, akhirnya saya berpikiran saya mrene di Bawang juga sanggar dilalah yo kok longko banget ning Batang. Adapun gitu ya. ada kok pernah kok belum luas banget. Nah, saya secara pribadi punya tekad bersama teman-teman, ayo guys sanggar tak jenengi Sendika Laras tahun 2015 alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Pak Lurah, Muspika, dan saya juga sudah daftarkan ke Disdikbud. Sudah terdaftar juga? Ya sudah. Wah, Alhamdulillah sudah. Begitu Mas Imam. Untuk terkait dengan sanggar. Nah, sanggar kita fokusnya di karawitan, tari, dan juga kalau kesenian lain ada campur sari, Mas. Campur sari karawitan. Ya. Dan juga kita ada sedikit-sedikit latihan sudah terjun ke wayangan. Wayang juga. Seperti itu. Oke. Nah, kita menyesuaikan nasabah yang mau masuk. Nasabah, nek BRI itu bahasa utang, jadi ngomongin nasabah, Mas. Begitu, Mas. Itu pertama berdiri langsung bagus itu dari belum, masyarakat. Mas. Jerit payang ini. Saya waktu itu belum punya gamelan, Mas. Belum banyak ada gamelan. Belum. Gamelan masih pinjam. Tak bawa sini. Yang kedua, pendirian sanggar terkait dengan izin saja sulit. Oh, harus izin gitu berarti? Ya izin. Kalau nggak izin kita berarti nggak bisa buat badan hukum. Oh gitu. Kita sudah akta notaris, Mas. Yang kedua, alat-alat peraga kita belum punya, Mas. Alhamdulillah kerjasama dengan tim sanggar, kita alhamdulillah mendapatkan dari PY itu ditanggap, Mas. Duitnya kumpul lagi. Orang sing bayaran, Mas. Tidak ada yang bayaran. Teman-teman sini nggak ada yang bayaran. Nih maem, nih rokok, alhamdulillah. Uangnya dikumpulkan kita beli. Oh gitu. Iya. Kalau saya mampu saya beli. Kalau tidak mampu ayo urunan seperti itu. Ya. Ini hingga berarti alatnya lengkap seperti ini ya? Ya, bisa dikatakan kalau untuk kesenian barongan ini sudah lengkap. Udah lengkap. Kalau wayang belum lengkap. Belum. Ya. Oke. Mas Agus tadi disinggung sedikit tentang karawitan sama campur sari. Ini perbedaannya mana? Kalau karawitan itu kan kita belajar di dalam klasik. Kita karawitan itu kan kita belajar yang pertama teknik nabuh alat musik. Teknik karawitan gitu. Jadi ada bonang barong, bonang penerus itu teknik nabuhnya beda, Mas. Yang kedua ada peking, saron, demung. Itu juga tiga-tiganya cara nabuh beda. Ada kendang pun banyak. Kan kendang kan ada kendang ciblon, kendang bem, kendang jaipong, kendang dangdut kan banyak ya. Tapi ini ada masing-masing seperti itu. Nah kita di karawitan, kita pembelajaran di karawitan ini kita belajarnya pertama teknik nabuh. Perbedaannya dengan campur sari. Kalau campur sari itu kan identik dengan lagu ya, Mas. Oh lagu-lagu lebih lagu, ke seperti dangdutan gitu ya? Ya lagu Jawa digawe. Ya bisa juga kalau wong saiki wong nyatane mengenal campur sari itu dengan lagu-lagu Jawa, kita kolaborasikan
dengan kendang Kendang jaipong. jaipong. Seperti itu. Nah, lagu-lagunya lagu Jawa. Kalau sekarang campur sari sekarang sudah masuknya kayak ke dangdut ya, Mas. Iya. Nah, itu karena perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Kalau di dalam campur sari itu ada namanya langgam. Mm-mm. Ada namanya uyon-uyon, itu sebagian dari genre karang. Genrenya. Oke. Berarti memang berbeda ya. Beda, Mas. Beda. Oke. Terus itu tadi tari ini kalau yang dikuasai atau mungkin yang dipraktekkan oleh Sendiko Laras itu tari apa saja? Kita alhamdulillah mencoba kreasi sendiri, Mas. Untuk karya-karya kita alhamdulillah sudah mencoba up keluar. Contohnya Rampak Barong. Rampak Barong. Ada tarik jaranan prajuritan dengan mengangkat kearifan lokal. Tari Buto Tari Buto ya. yang mengangkat kearifan lokal juga. Ada lagi saya membuat tari batik, Tari batik. tari petik teh. Itu teman-teman kita, Mas. Teman-teman kita semua itu kita bekerja sama, yang penting mengangkat kearifan lokal yang ada di Batang. Kalau karya saya sendiri yang sudah terjun nomor 1 tarian prajuritan, kuda lumping, Rampak Barong, Buto. Seperti itu, Mas. Itu kita basisnya seperti itu. Oke, coba ini. Jadi beberapa tarian itu ada apa ya, simbol-simbolnya, mungkin ada sejarahnya. Sejarahnya ada. Dari beberapa tarian itu coba bisa. Contoh salah satu kita mengangkat tari Buto ya, Mas. Tari Buto. Tari Buto itu ngangkat karena kita daerahnya Alas Roban, Mas. Oh, Alas Roban. Alas Roban itu kan identik dengan kalau kita sejarahnya kemarin juga nih, sebelum ke itu saya tak cerita dulu ya. Iya. Bahwa kemarin guru besar saya Profesor Dr. Bambang Priambodo yang punya sanggar Greget Semarang itu. Dia mencoba memberikan hasanah baru di Kabupaten Batang. Yang diangkat adalah Ki Ageng Gringsing. Bahwa Ki Ageng Gringsing itu menurut cerita masyarakat dia bisa berubah menjadi macan karena zaman dahulu itu orang pasti mempunyai ilmu kanuragan. Iya. Setelah itu dia berkiprahnya adalah memberantas para garong rampok begal nang Alas Roban. Begitu. Lah alhamdulillah jadilah karya Simo Gringsing. Main jaranan tapi alat peraganya macan. Kita sudah mencoba dilombakan di Taman Mini Indonesia Indah tahun 2018, mewakili Jawa Tengah, juara umum, juara 1 se-Indonesia. Luar biasa. Juara 1. Juara 1, Mas. Itu piagamnya ada. Oh, itu berarti Sendiko Laras itu yang tampil. Pengkerawitnya Sendiko Laras semua. Wah, luar biasa sekali. Sudah go internasional. Ya, go. Penarinya juga ada yang dari daerah kita, Bawang, khususnya Sendiko Laras juga ada. Iya. Itu tari Simo Gringsing. Kalau barongan ya. Apa itu? Oke, barongan itu setiap daerah punya khas bentuk, Mas. Contoh, barongan Pantura, koyok Kendal, Batang, kuwi ana khase dhewe. Oh, berbeda. Sing gedhe kae, sing tumpake wong loro kae. Nah, yang di belakang kita ini adalah jenis barong blora, Mas. Blora. Oh, gitu. Barong Demak seperti itu tapi lebih besar, 60 gulu. Barongan Banyumas yang gepeng ular. Oh jadi iya, setiap kabupaten pasti punya ciri khas barong. Iya. Kalau yang Batang itu berarti yang kemarin kita main di sana besar. Yang dua itu. 2 orang. Ini kebetulan di sini nggak ada ya, di sana ya. Di gudang yang satu. Di gudang satu. Jadi besok lagi lah. Oh, yang tak tampil itu. Sing wong gede dhuwur kayak. Iya. Itu apa itu? Simbolnya gimana itu? Itu kita mewakili memang Simo Batang itu menurut seniman-seniman yang tua itu malah warnanya identik, ada yang putih hitam, ada yang kuning hitam. Jadi ada 2, Mas, neng Batang kuwi. Barongan sing khas warna. Kuning hitam dan putih hitam. Iya. Barongannya besar. Yang jokinya satu, yang belakang satu. Saya kemarin di Purbalingga kan pembawa itu juga ya. Ya. Nah, itu saya paling jarak 50 meter itu berat sekali. Itu kenapa kok bisa pemain sandera tarinya bisa kuat sampai 1,5 jam itu gimana? Itu karena sudah kulino, Mas.
Kulino itu berarti Kulino itu kebiasa. sering ngangkat berat, saya pun bisa ngangkat, tapi tidak kuat lama. Iya, iya. Jadi itu memang joki-joki bareng daerah kita itu sudah jago. Khusus berarti Khusus. sana. Kalau orang awam main barongan mungkin ya bisa, tidak bisa main hanya dijunjung tok, nggak iya. bisa main, Nggak bisa nggak digini. bisa solah. Iya, iya, betul, betul. Saya padahal di ekor. Ya, Di ekor pun 50 meter sudah, wah nggak kuat. ya, karena dia juga ada teknik. Ketika ada Tekniknya. cak barongan solah nyaplo, Ah, itu ada teknik. oke. Dan itu di oke. pembelajaran. Memang harus belajar ya. Iya harus, ada proses. Belajar. Terus ada tari apa itu yang segi ini apa namanya? Tari. Kuda lumping, Satunya yang kuda lumping itu simo gringsing, bukan. Yang wayangan itu namanya apa? Kipas itu namanya apa jenenge ya? reok, Yang gini, set. apa ya? Gambarnya gini. Nah, iki. Gunungan. Gunungan itu kan. Oh, yang kemarin gunungan. Nah, ada gunungan, ada Iya. kuda lumping. Nek kuda Gunungan lumping itu kan melambangkan apa ya Mas? Tempat sesuatu. Itu hanya mewakili kita wadah. itu memang dari awal harus ada tari gunungan dulu. Sebuah pembukaan tadi. Kalau dari kita memang karena itu adalah manajemen pertunjukan saja. Oh, gitu. Adanya sesuatu pasti ada cerita. Lah itu hanya untuk menyampaikan sinopsis. Sinopsis itu cerita daripada karya tersebut. Oke, berarti ketika kemarin seperti job di Masin itu, Iya. itu kan dari awal sudah di skenario nanti tadinya seperti ini. Ya, tadinya sudah. seperti ini. Oh, gitu. Sudah saya skenario. Karena dengan waktu yang pendek kita harus main semua. Itu adalah manajemen pertunjukan. Oke, saya tertarik gini. Kalau biasanya saya lihat di pamflet itu ada pertunjukan siang malam saja. Nah, itu maksudnya gimana? Memang dari Tergantung pagi. sewa. Kalau main siang tok berarti tuan rumah mintanya siang tok. Siang toh. Siang malam tuan Siang dan rumah malam. siang malam. Oke, lah masuk ke sana nih. Kalau siang malam berarti tariannya masih utuh itu. Apa Beda. Ada lagi? Siang ada, malam ada. Berbeda dengan Berbeda. tarian. Wah, luar biasa. Kita sudah Berapa jam berarti, disiapkan. Kalau kita sudah siap 7-8 permainan sih. 7-8 permainan. 7 sampai 8 permainan. Padahal kemarin di Masin itu hanya masih 3 permainan. 3 itu permainan. masih iya, belum Luar semua biasa. Mas. Luar biasa. Belum semua itu, masih 3. Oke. Iya. Oke, luar biasa ya. Nah, tertarik ini saya. Kok bisa ya? Di tempat saya itu, ya mungkin di beberapa daerah juga banyak ya. Teman-teman pemuda, kemudian anak-anak muda sekarang itu kan sulit untuk ditarik ke kesenian seperti ini. Nah, gimana sih cara Mas Agus bisa menarik mereka, kemudian mereka bisa tertarik dengan tarian yang seperti ini, tradisional ini, kemudian mereka lebih fokus lagi berlatih, itu gimana sih Mas? Itu adalah teknik pengondisian. Ada Mas kelompok yang manajemennya urakan terus akhirnya Collab gitu ya? collab. Itu sebisa-bisanya memimpin. Kalau saya Mas, daripada nongkrong, daripada teman-teman zamannya saya itu do mabuk Mas, Iya, betul. do gitaran, Ah. teman-teman itu saya ajak latihan Ju. Iya. Mung modalnya satu Mas, siap wedang putih, lintingan. Lintingan itu apa? Lintingan Rokok itu ngelinding buat rokok Mas. Iya. Dia bisa dapat ilmu. Oke. Nah dari situ teman-teman ternyata tertarik. Oh, gitu. Saya mengajak berdirinya ini adalah gara-gara segerombolan, segerombolan anak-anak remaja. Nanti ada bukunya sanggar saya. Oh, ada. Sudah masuk investasi Sanggar Jawa Tengah. Wih, luar biasa. Sudah masuk buku. Oke. Nanti bukunya ada. Oke, saya tertarik sekali nih. Ini Sendi Kularas ini kan berarti sudah kondang gitu ya. Ini Amin. prestasinya sampai mana? Apa saja yang prestasi dari sini ya? Oke Mas. Ini dari tingkat apa sih? Ya dari tingkat yang terkecil dulu. Oh, yang terkecil dulu. Apa saja yang pernah diperoleh atau kejuaraan atau mungkin Untuk sendikap Belaras, untuk penabuh, penari, Iya. itu kita biasa menggunakan kerjasama. Ketika sanggar butuh murid-murid yang sekolah di sini, kita atasnamakan sini. Ketika jobnya mereka, saya diatasnamakan di sana. Berarti kita, sanggar kita itu identik dengan
personil mengambil dari paguyuban lain-lain. Berarti kita di sini tidak berdiri sendiri desa sini tok, enggak Mas, dari sana-sana. Nah, contoh untuk prestasi yang kita dapat. Iya. Pada waktu tahun 2016 kita mengikuti festival Batang Art, Batang Art. itu juara satu Juara 1. dan mewakili ke Taman Mini. Tingkat Indonesia nasional. Kalau tingkat kabupaten dulu, Kabupaten dulu. setelah itu mewakili kabupaten ke juara satu, tingkat beratus terus ke Taman Mini. Taman Mini pentas di sana. Yang kedua, kita sudah prestasi kemarin juara satu se-Kabupaten Batang juga, kesenian rakyatnya. Kesenian rakyat. Itu prestasi dulu. Kalau saya pribadi ngelatih kesenian juara itu udah berapa kali? Udah tak terhitung. Nah, kalau saya sendiri Paling ya, jauh mendampingi atau pelatih di mana? paling jauh saya ngelatih jaranan di Kalimantan Mas tahun 2022. Kalimantan? Ya itu di Kalimantan Barat, Bengkayang, Sanggoledo. Kalimantan. Oke. Kalimantan Barat. Berapa hari di sana? 1 bulan 2 1 kesenian. bulan? Iya. 1 bulan 2 kesenian. 1 minggu ketemu 3 kali. Itu memang permintaan dari Iya, pemerintah permintaan sana Kalimantan? Mas. Kita borongan. Oh gitu. Ini alatnya dibawa sana? Enggak, sana Memang punya. sudah punya? Ya, saya punya. Wah, Kan di sana banyak orang Jawa, Mas. Iya, benar-benar. Banyak orang Jawa, imigran-imigran. Imigran banyak ya di sana ya. Dan ke sana ngelatih di sana. Oke. Nah, Mas Agus, ini kan kira-kira Mas Agus ini bisa mainkan alat-alat ini semua apa beberapa saja? Insya Allah ya, sidik-sidik bisa kabeh. Bisa semua. Sidik-sidik insya Allah bisa kabeh. Bisa semua ya. Teknik-teknik bisa lah. Oke. Kalau nanti kita Kalau nggak bisa murid ya Mas. Iya sih. Iya betul. Nanti kita praktek coba Apa ya? ini gendang mungkin ya yang Mas Agus paling pinter paling sukai mungkin paling sukai kita nanti praktekkan bagaimana cara memainkannya gitu ya Mas Agus. Boleh. Ya ini sementara kalau di sini kendang Jawanya sedang disewa ya kendang Jepang apa ya Mas? Beda gendang Jepang. Beda. Ini kan kendang Jepang. Ini Jepang. Ada kendang ciblon ini kan masih banyak orang main, ada yang nyewa kendang kayak Mas. Kita juga sewa juga Mas. Oh gitu. Kalau satu tahun itu sering bulan apa yang sering dipakai? Dipakai. Biasanya tutupan sebelum puasa. Sebelum puasa. Bukakan setelah bodo, bar bodo. Suro. Ini banyak Suro. Agustus. Oke. Gitu. Jadi Full setahun jadwalnya. 4 full pasti. Oke. Kalau teman-teman di sana, teman-teman sahabat Serangkai Satu Channel, kira-kira kalau misalkan ada yang mau, wah ini asik nih, mau booking gitu. Sekolah atau booking? Sekolah bisa di Sekolah sini. bisa. Oh bisa. Wah di sini kita buka Mas kelas. Buka kelas. Kelas karawitan, kelas tari. Jadi di sini sanggar kita itu belajar bersama nabuh gamelan, berarti belajar karawitan. Di dalamnya ada karawitan pakeliran. Pakeliran itu untuk iringan wayang. Ada karawitan tari untuk mengiringi tarian. Untuk tari-tarinya kita di sini sedang belajar tari gagah. Tari berkarakter gagah. Karena kita beridentik jane wong Pantura, wong Batang kan memang galak-galak Mas. Kasar Mas. Iya. Terus wongnya sangar-sangar ya, kita mengambil aura kita dulu di wong gagah. Kemana ini kalau yang bisa dihubungi kalau misalkan ada yang mau booking? Ya, langsung saja nomor Di bawah ini. Di bawah ini. Terus baru kuwi bisa kontak lah. Harganya bersahabat kalau sewa. Kalau sekolah di sini biayanya kita memang bersiar di karawitan, tidak dipungut biaya sepeser pun, tetapi ada syaratnya Mas. Ketika mau belajar sekalian orang 8. Harus 8. Orang 9. Oh gitu. 8-9 orang. Biar apa? Bunyi semua. Kira. Kalau hanya satu, kalau privat beda lagi. Kalau privat ada biaya. Contoh privat kendang, privat apalah. Itu beda ada lagi. biaya. Tapi kalau mau belajar ke sini
dia membawa orang ke sini nggak usah bayar. Oh, sama Nggak ya. usah. Oke, terakhir Mas Agus, dari perjalanan berarti hampir 10 tahun ya? Ya. 10 tahun ini ada sesuatu yang paling apa ya, peristiwa yang tidak mengenakan Ya. dalam kesenian? Ada Mas. Banyak. Banyak Mas. Coba diceritakan. Salah satunya karena kita berkesenian rakyat khususnya kan membawa orang banyak. Ketika job masuk bocah do kerja Mas. Oh gitu. Satu. Yang kedua ketika ada permainan orangnya nggak ada memang lagi sakit. Karena memang gamelan kalau kurang satu dilalah kurang. Terus yang kedua kita belum bisa kalau iyo ngenai sangu sidik-sidik bisa kalau jobnya sanggar. Tapi kalau harus ngasih full kita belum mampu. Iya. Karena memang keterbatasan kita. Tapi kita diusahakan ya seperti itu karena kita bareng-bareng sih ya membangun Iya, bareng-bareng. Betul. Gitu. Kalau- Terus susahnya satu lagi. Ah, Kendala kita memang pengeluarannya banyak Mas. Ketika mau main kesenian keluarnya banyak. banyak ya. Dari segi kostum, untuk make up, untuk Iya, konsumsi, untuk armada itu udah kelihatan. Besar. Makanya saya ini sudah sedang mikir kok kesenian rakyat itu dianggap kok nyewanya sidik-sidik banget. Ya enggak apa-apa karena ini sedang perjalanan. Betul. Ya, begitu proses butuh proses. Ya, alhamdulillah kita ya sekarang sudah pakai nominal. Nominal, iya betul. Harus seperti itu. Karena sudah ada harga. Ada manajemennya juga ya kita ya. Karo kopi masih. Siap. Kopi masih. Ya. Kalau itu Mas Agus, jadi tadi ketidakenakannya, sekarang kalau enaknya di mana? Enaknya jadi seniman Mas. Ini Enak biar kabeh, termotivasi nih, biar termotivasi teman-teman. Oke. Motivasi buat teman-teman ya. Nek wong sukses kuwi ora mergo nganggo dasi. Ora mergo nganggo sepatu. Tapi menikmati gaweane, mensyukuri hasilnya, Mas. Nek nyong kuncine kuwi. Nek jare Pak dosen guru besar nyong, nek wong sing sukses kuwi sing menikmati gaweane, sing mensyukuri hasilnya. Berarti karena saya sekarang berkembang di kesenian ini yo iki tak nikmati. Iya, bersyukur jadi, gitu ya. Seneng. Segi kesukaannya satu. Kita itu kan sebagai jasa. Jasa menghibur orang yang galau kayak Mas Imam kan. Iya, Pancar. Wong lagi galau ndek barongan dadi seneng. Lah itu kita dapat ganjarannya di situ Mas, upah yang paling gede. Iya, betul. Ini satu lagi nih, sampai ketinggalan ini. Kemarin itu ada yang tanya, jadi di kita di YouTube kita itu ada yang tanya, ketika tarian barongan itu kan ada yang kesurupan itu Mas ya? Iya. Kesurupan itu dibuat-buat atau memang ada buat apa asli kesurupan gitu loh? Ini gini Mas, ini kita berbicara terkait dengan kodam. Jadi kalau terkait dengan kesurupan itu urusannya pawang. Pawang, ada pawangnya Pak? Ya, dengan pawang pun kita sedang berbicara. Jadi mohon maaf untuk pemirsa yang ngerti terkait dengan paranormal atau gaib pasti paham. Tapi yang tidak percaya dengan gaib mau yo kita mohon maaf jangan didengarkan dulu. Iya, betul. Ini orang yang khusus tahu kodam saja. Iya. Bagi teman-teman itu sebenarnya kodam. Jadi salah satunya gini. Seorang pawang itu kan mempunyai kodam, melikuri kodam. Saropode batir. Kodam kan batir, Iya. pembantu kita. Setiap orang punya kodam, Mas. Sing bagi percaya, sing ora percaya kan aneh-aneh. Ya, silahkan. Silahkan. Setiap orang punya kodam. Kodam itulah yang memasuki. Nah, kodamnya pawang itu berarti peliharaannya pawang tersebut. Tidak ada Mas kodam jaranan sing wonge ngeweng ora ono. Apik kabeh. Sing gawe gelut kuwi asli kan nggon bocah-bocah sing kuwi memang ora ngerti wae. Sing asline ora ono keributan. Jadi memang dibuat berarti. dibuat. Kalau itu nganti
gelem ngasari wong, gelem apa kuwi buat-buat. Saya sedikit-sedikit udah tahu lah. Di sing ngapusi, di sing ora saya tahu. Berarti di dalam setiap kesenian pertunjukan itu ketika ada yang kesurupan, ada juga yang dibuat-buat gitu ya? Ada Mas. Gitu. Saya sering menjumpai. Terlihat Orang dibuat ada. Makanya itu berkembangnya di sana ada ngapusi seperti itu. Nah itulah yang merusak kesenian Kesenian kita. asli. Betul. Mas. Harusnya memang ada apa yang disurupi gitu ya, Ya. tetapi ada oknum yang tidak bertanggung jawab Ya, kemudian betul. membuat Sama Mas, sama halnya rebana. Ngopo rebana kok nganti gelut? iya. Karena mereka yang mengganggu Mas. Kalau saya nggak masalahkan masalah itu tidak masalah, itu adalah bentuk olahraga, gerak, mereka butuh gerak. Iya betul. Tapi yang jadi masalah ketika gelut, ketika berjoget, terus senggolan, emosi. Iya betul. Nah begitu. Nah ini sekarang kita bekerja sama dengan kepolisian Mas seniman itu. Oh. Seniman itu sekarang sedang kesulitan gara-gara setiap ada tontonan kesenian rakyat itu ribut. Iya, Nah ini sedang mencari solusi. Ternyata setelah digali, mohon maaf yang sering gawe keonaran Gus katon. Ternyata itu terjadi berkelahi itu bukan di tanggapan jaranannya Mas. Tapi Yang berkelahi itu mereka ada salah satu orang punya musuh ketemu di situ di sana. Mas. Oh. Untuk ajang Nah, pertemuan. akhirnya yang jadi korban kita. keseniannya gitu. Oke. Kita luruskan. Ayo monggo, saya mengajak betul. tontonan kesenian rakyat Batang khususnya. Kita udah nggak zamannya punya Adu musuh. jotos Kita gitu ya. adalah sedulur kabeh. Saling menjaga kesenian satu sama yang lain. Iya betul ini buat pembelajaran teman-teman yang di sana ya. Jadi jangan sampai merusak semuanya gitu Ya. keseniannya. Padahal itu urusan pribadi. Urusan pribadi, Mas. Oke. Silakan kata-kata terakhir mungkin ada pesan untuk teman-teman. Ya, Srangkai pesan Satu. saya untuk pemirsa semuanya, Mbak, Mas, Bapak, ya biung, kakek, nenek, cah cilik kabeh. Monggo kita uri-uri budaya kita, salah satunya kesenian rakyat yang ada di Batang. Dengan cara bagaimana? Nomor satu dimulai dari niat membangun Batang dulu. Yang kedua, adapun SDM ngerti lah Mas? Ya. Kemampuan urung iso bisa sekolah. Apa sih di dunia ini yang nggak bisa? Ketika niat sudah jalan, kita pasti bisa. Jadi yang pertama yang ingin belajar karawitan, silakan datang ke sini. Mumpung nyung isih urip Mas. Iya betul. Mumpung nyung isih urip, niat bangun kesenian. Sing arep belajar tari, monggo dolan ning bawang nang sendiri. Karena saya terbuka 24 jam. Yang selanjutnya motivasi saya untuk teman-teman pemuda khususnya, mari kita bekerja sama membangun Batang dalam hal berkesenian. Dan ini saat ini Ketua Umum Kesenian Rakyat adalah Bapak Dr. Huda dan saya pribadi menjadi Ketua Harian Komunitas Kesenian Rakyat se-Kabupaten Batang. Monggo teman-teman bisa konsultasi ke sini. Mantap. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya. Ternyata dari pengalaman, kemudian posisi beliau sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman Srangkai Satu apabila mau belajar kesenian dan juga memboking lain sebagainya, bisa datang ke sini di Sanggar Seni Sendika Laras. Oke, atau menghubungi nomor yang di bawah sini. Ya. Oke, terima kasih. Bisa bertemu lagi kapan-kapan dengan Mas Agus dan kita berjalan kembali di Kabupaten Batang, tentunya di Bawang ya. Dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Salam Srangkai Satu Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Iya Mas.